Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nah, kali ini ada kiriman dari Bang Irfan dari kota Makassar ya, dikirim ke saya atas nama Hakul Walid, Demak Wedung, Kampung Poncol, Muselta Wilukutub. Nah, gitu ya. Udah alapannya sudah jelas. Oke, langsung tutupin saja, kita buka gitu. Terkonfirmasi ini paketnya, kendalanya adalah dari Garmin ya, jam Garmin tidak bisa dicas ya, gitu. Nanti kita ulas lengkapnya ya. Oke, langsung saja kita buka guys. Ini ya, dari Garmin terkonfirmasi ini tidak bisa dicas, dari Garmin Fenix apa ini guys, Fenix 6 kayaknya ya. Oh, Fenix 5S ya, dari Garmin Fenix 5S itu tidak, kendalanya tidak bisa dicas. Nah, untuk jenis smartwatch ini tidak bisa dicas itu banyak, karena smartwatch itu beda dengan perangkat lainnya, karena dia biasanya perangkat elektronik yang dipakai untuk aktivitas ekstrim biasanya ya. Kalau perangkat elektronik lainnya kan biasanya cuma ditaruh di kasih kantong ya. Kalau ini untuk aktivitas olahraga dan lain-lain, bahkan untuk tidur, untuk dan renang juga ada ya juga, dan lain-lainnya. Nah, oke, kita ulas tuntas kenapa banyak smartwatch itu nggak bisa dicas. Yaitu kendalanya adalah satu, karena shock resist, kekuatan shock resist atau guncangan itu mempengaruhi pada itu mainboard gitu. Dua, air gitu. Perangkat elektronik ini kalau pada beberapa smartwatch yang saya tangani itu masih belum sempurna untuk water resistannya gitu. Desainnya masih belum sempurna gitu, karena aku penghobi jam tangan ya, tentunya beda dengan jam-jaman yang seperti ini ya, itu gitu, karena di LCD bisa juga LCD gitu. eh Apa itu, di sisi lain dari kesempurnaan desain ini ya, aktivitas yang digunakan smartwatch ini tuh berbeda juga dengan jam-jam biasa yang saya pakai. Ini saya pakai untuk kerja di sini gitu. Kalau untuk olahraga ya pakainya jam sport gitu. Ini maksudnya jam sport, outdoor adventure, bahkan indoor juga masuk untuk smartwatch jenis ini ya. Jenis pokoknya smartwatch itu ada sensor tubuh, sensor alam gitu, masuk semua. Penanganannya itu beda dengan elektronik lain, dan ini biasanya yang menangani itu ngawur gitu kalau nggak tahu mekanismenya dari smartwatch ini, karena banyak sensor-sensor lain dan banyak songket-songket gitu. Oke, langsung saja ke inti persoalannya. Smartwatch nggak bisa dicas itu kalau di Garmin, karena ini produknya Garmin, kita bahas Garmin. Pertama kita cek kabel, arus yang direkomendasikan dari kabel ini itu ya, ini 5 volt ini tergantung chargernya gitu. Nah, itu bagus atau tidak. Nah, itu kita harusnya di sini harus yang direkomendasikan itu 5 volt gitu, 5 volt. Lalu yang kedua kita bisa lihat pada pin konektor di dalam sini, kita bisa cek ya. Setelah kita cek ini 5 volt, nilainya harus sama 5 volt gitu. Pin konektor nilainya harus sama 5 volt. Ingat, pin konektor nilainya harus sama 5 volt gitu. Setelah itu mekanismenya kita cek, karena ini kendalanya nggak bisa dicas ya, kita cek komponen-komponen menuju IC charger itu, IC casnya itu biasanya di convert oleh apa itu, resistor, kapasitor seperti itu ya, biasanya yang putih itu ya, itu biasanya short di situ. Nah gitu. Setelah itu kita lihat arus pada apa itu, output baterainya itu biasanya sudah dikonvert oleh kapasitor ini itu menjadi 3 hingga 4 volt gitu guys ya, gitu. Harus nilainya sudah dikonvert gitu. Kalau 5 volt itu berarti filternya, kapasitor ini berfungsi sebagai filter, itu sudah nggak berfungsi gitu, sudah mati, tidak short lagi, sudah mati itu. Nah gitu, sudah itu bisa cek itu lain lagi. Kok masih atau bahkan nggak ada tegangannya sama sekali, lah itu nggak ada tegangan sama sekali. Ini banyak banget kasus pada Garmin ya, itu nggak bisa dicas. Itu biasanya dia menggunakan apa itu, sudah disolder ulang oleh teknisi ya, disolder ulang oleh teknisi di luar Garmin ini.
sehingga dia tidak memperhitungkan apa itu suhu, gitu. Suhu yang solder itu ditekankan, penekanan juga di pada kaki-kaki baterai ini itu biasanya gitu. Nah, kok masih nggak bisa dicas, nggak bisa keluar arusnya, kita cek IC chargernya gitu. Nah, gitu. Kok sudah diganti IC charger kok masih nggak bisa? Lah, kerusakan ini ada di mainboard, bukan di mainboard, di PCB-nya gitu. PCB pada Garmin ini itu berlapis-lapis guys, 1, 2, 3, seperti mekanisme seperti tanah atau kue lapis istilahnya gitu. Setiap lapisan dari PCB ini tuh ada jalurnya sendiri-sendiri menghubung ke komponen. Lah, kalau jalur ini patah, maka yang kita butuhkan adalah skematik dari Garmin ini sendiri. Setiap model beda-beda. Nah, skematik ini yang nggak ada sampai sekarang tuh nggak ada. Aku cari nggak ada gitu. Susahnya di situ gitu. Mau tak jumpernya kemana ya gitu. Itu yang bikin susah teknisi, bikin aku pusing sampai sekarang itu guys. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini mudah ya, mudah. Atau misalkan ganti part ya, partnya ada karena setiap Garmin beda-beda gitu. Langsung saja kita perbaiki bosku. Kita cek dulu. Oh, seperti ini. Oke, langsung saja kita to the point. Aduh, ini masuknya sini ya. Oke, kita persingkat. Oke, sebelumnya kita cas dulu, aku lupa guys. Kita cek dulu ya casnya kayak gini. Nanti tak kasih tahu, biasanya Garmin ini casnya longgar, cara penanganannya bagaimana nanti kasih tahu gitu ya. Ini keluar indikator baterai. Nah, ini ini kalau salah penanganan bahkan bisa fatal, harus diserahkan kepada ahlinya gitu. Cara gini nggak bisa ya. Ini keluar indikator baterai. Oke, sudah tahu saya berdasarkan pengalaman dan kemungkinan nah gitu. Udah fleksibelnya ya. Oke guys, setelah kita tracking full apa itu kerusakan yang jadi masalah ini ya, itu ternyata di baterainya gitu. Puncaknya di baterainya gitu. Baterainya ini menggelembung ya, ini protektor baterai ini sudah tidak berfungsi alias sudah tidak stabil gitu, sehingga di sini menggelembung ini bisa mengeluarkan racun ya. Ini sudah tidak memiliki arus sama sekali setelah saya cek gitu yang diakibatkan. Nah, ini sebentar tak kasih tahu ya, penyebab baterai menggelembung di sini tuh ada bermacam-macam guys. Salah satunya seperti ini, overcharge ya, cas kelebihan. Jadi kalau teman-teman ngecas ini ya cukup di Garmin sampai penuh gitu aja, biasanya sampai berapa sih, 2 jam gitu ya, sampai ya maksimal itu ya, maksimal jangan sampai 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam gitu. Atau cas tidak stabil gitu, adaptor arus casnya gitu yang masuk ke sini itu tidak stabil. Nah gitu bisa gitu juga, itu mempengaruhi kerusakan pada ini. Kalau misalkan di Garmin ini modul casnya itu di dalam sini gitu, di dalam Garmin ini berbeda dengan beberapa smartwatch
yang saya tangani ya, itu modul casnya tuh di sini. Nah gini, ini lebih rawan kalau tidak disimpan dengan baik gitu ya. Semua ada resiko dan ada apa itu perawatannya sendiri-sendiri. Kalau dirawat dengan baik ya maka dia akan baik. Ada imbal baliknya, barang dirawat dengan baik dia akan awet, bermanfaat juga ke tuannya, ke pemiliknya gitu. Umur baterai, nah ini umur baterai sendiri ya. Kalau umur baterai sih di sini kurang, kalau aku menurutku umur baterai itu nggak menjamin nah gitu. Kalau biasanya digunakan secara apa ya, normal itu, ini penggunaan ini jam spot, penggunaan tidak normal rata-rata untuk shock resist, guncangan, untuk air dan lain-lain. Nah ini untuk mekanisme ketahanan airnya sendiri ya, sebagai jam tangan tahan air gitu. Itu juga ini cukup bagus untuk desain ini. Ini cukup bagus. Bukan berarti aku ini disuap Garmin, bukan ya gitu. Aku di sini ya ngonten, memberikan fakta realita yang saya lihat gitu guys gitu. Umur baterai itu untuk Garmin sendiri itu kalau normal itu bisa sampai 2 tahun. Ingat normal. Kalau teman-teman biasanya kan menggunakan GPS gitu untuk aktivitas-aktivitas lain atau ya untuk bagaimana gitulah gitu. 1 tahun kalau untuk aktivitas ekstrim itu sudah oke lah misalnya kan gitu. Kalau sampai 2 tahun bahkan lebih tuh syukur-syukur saja, itu bonus ya gitu ya. Untuk cas sendiri yang masuk ke baterai ini juga ada apa itu masanya, ada hitungannya gitu. Biasanya itu antara 500 hingga 700 cas sekali cas ya gitu. Makanya jangan sedikit-sedikit cas itu untuk perawatan, tapi itu nggak terlalu ngaruh gitu, nggak terlalu ngaruh. Itu cuma apa itu himbauan perawatan nah gitu. Panas berlebih ya, panas berlebih juga bisa. Panas berlebih itu seperti apa? Saat teman-teman itu bawa apa itu lari, aktivitas lari ya gitu di bawah terik sinar matahari, baterai ini juga mengeluarkan panas gitu. Apalagi menggunakan GPS ya gitu ya. Sering menggunakan GPS secara berlebihan itu juga protektor baterai ini atau baterai ini juga istilahnya tuh mengeluarkan terus arus yang terlalu panas gitu. Terus satu lagi itu juga panas ketika setelah dibawa aktivitas itu kan panas, jam atau GPS itu kan panas, masih panas kan, langsung dicas. Nah itu juga mempengaruhi umur baterai gitu. Umur baterai ini juga mempengaruhi guys, paham nggak maksudnya? Setelah dibuat aktivitas GPS dan lain-lain itu langsung dicas, itu mempengaruhi umur baterai. Caranya bagaimana? Didiamkan sekitar berapa, 30 menit atau 1 jam nah gitu, enak gitu ya. Untuk antisipasi 1 jam lah. Kalau sudah dingin, GPS sudah dimatikan gitu, dingin dicas enak gitu. Terus ada juga konslet ke IC power. IC power di sini konslet itu bukan berarti konslet langsung short gitu, bukan ya. Artinya arusnya tidak stabil, arusnya tidak stabil gitu. Kalau di sini kendalanya tadi kurang stabil, beda tidak stabil sama kurang stabil itu hampir sama. Kurang stabil itu kurang sedikit lah gitu, itu sudah tak repair di sini, tak stabilkan gitu ya gitu. Terus bahayanya bagaimana ketika baterai ini menggelembung nah gitu. Bahaya yang sering terjadi setelah beberapa smartwatch saya tangani gitu, ini untuk kasus ringan LCD ini kedorong naik nah gitu setelah baterainya ini menggelembung gitu. Untuk parahnya bisa pecah, tidak pecah secara langsung, tidak, dia pecah ke apa ya, ini backlightnya gitu, itu pecah dalam gitu sehingga dia kadang blank dan lain-lain nah gitu. Terus ada kemungkinan juga bisa bocor ini ya, ini bisa bocor sehingga merusak ini papan PCB atau mainboardnya, ini komponen-komponen lain menuju ke komponen lain gitu. Untuk yang paling fatal itu bisa meledak, meledak kecil gitu, tapi itu jarang terjadi ya gitu. Aku belum pernah dengar smartwatch itu meledak, mudah-mudahan nggak ada, semua aman gitu. Mudah-mudahan nggak ada gitu. Itu untuk perangkat umum, yaitu berlaku untuk HP, itu semua yang menggunakan baterai polimer seperti ini ya gitu. Itu baterai handphone seperti ini. Nah seperti itu. Ini untuk arusnya sudah stabilkan, kendalanya tinggal baterai ini sudah arusnya sudah nggak stabil,
kalau tak pasangkan ke sini ya itu malah justru nanti merusak jam, merusak gitu ya, nggak jangka panjang nggak jangka pendek, merusak gitu. Jadi penanganan adalah wajib ganti baterai. Ingat, tidak bisa dicas, itu permasalahannya bermacam-macam guys, bukan berarti langsung tidak dicas langsung oh ke baterai gitu, enggak bisa, harus dicek terlebih dahulu. Oke guys, nantikan konten-konten saya berikutnya. Nah, gitu aja soalnya ini aku masih banyak pekerjaan guys.